Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri 5 Sleman yang semoga selalu sehat dan selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Anak-anakku semuanya, pada bab 2 ini kita akan belajar memahami dan mencipta cerita fantasi. Kompetensi dasarnya. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Terakhir, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Oke anak-anakku semuanya, mari kita belajar cerita fantasi. Cerita fantasi. Fantasi itu apa? Fantasi itu khayalan, imajinasi. Jadi cerita fantasi adalah cerita yang berdasarkan khayalan. Cerita fantasi itu adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya khayal dan daya imajinasi yang dituang dalam bentuk cerita. Nah, fantasi itu ada dua, ada fantasi aktif, ada juga fantasi pasif. Fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan pikiran, contohnya pelukis, penulis. Fantasi pasif adalah fantasi yang tidak dikendalikan, contohnya melamun. Nah, contoh cerita fantasi ini misalnya Harry Potter. Ciri umum teks narasi. Jadi, cerita fantasi itu bentuknya adalah teks narasi. Nah, teks narasi itu cirinya seperti apa? Cirinya merupakan cerita fiksi atau tidak nyata, berisi rangkaian peristiwa atau alur, berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita, tokoh dan watak tokoh atau unsur yang mengalami rangkaian peristiwa, tema atau ide dasar yang menjadi pusat pengembangan cerita, dan yang terakhir dalam teks narasi, cerita fantasi ada amanat atau pesan yang disampaikan pengarang atau nilai-nilai kehidupan. Kita lanjutkan mengenai ciri umum cerita fantasi. Ada keajaiban atau keanehan, ada ide cerita menggunakan berbagai latar, tokohnya unik, bersifat fiksi, dan bahasa yang digunakan bahasa sehari-hari atau bahasa percakapan. Ada keajaiban, jadi misterius. Tokoh dan latar bisa nyata atau tidak, bahkan modifikasi, hal yang tidak mungkin menjadi biasa. Tema fantasi adalah magic, supranatural, dan futuristik. Ide ceritanya terbuka pada daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Contohnya, idenya itu ada naga yang bisa terbang mengeluarkan api, itu kan tidak ada dalam kehidupan nyata, tapi menjadi ide cerita bagi penulis cerita fantasi. Berbagai latar, jadi latarnya itu bisa lintas ruang dan waktu, misalnya 2000 tahun yang akan datang atau 10.000 tahun yang lalu. Ada masa dinosaurus, ada masa teknologi canggih, jadi semuanya bisa digunakan sebagai latar dalam cerita fantasi. Tokohnya unik, wataknya unik, memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami kejadian misterius dalam berbagai latar, jadi wataknya tuh unik. Dia itu punya kesaktian, misalnya Harry Potter itu bisa terbang.
Misalnya Doraemon, nah tokohnya mengalami kejadian misterius dalam berbagai latar. Latarnya bisa latar waktu sekarang, latar waktu yang akan datang, bisa berubah-ubah. Bersifat fiksi, maksudnya bersifat fiksi tentunya ini tidak nyata, tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa penggunaan sinonim dengan emosi kuat dan variasi kata yang ekspresif dengan berbagai ragam percakapan. Nah, bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu lebih pada penggunaan emosi yang kuat. Variasi katanya lebih ekspresif dengan berbagai ragam percakapan. Jadi dalam cerita fantasi itu ada percakapan-percakapannya. Nah, jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi yang pertama berdasarkan latar cerita. Ada dua, sezaman dan lintas waktu. Kalau sezaman bisa contohnya bisa saat ini, bisa masa lampau, bisa masa yang akan datang. Kalau lintas waktu, contohnya bisa menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Contohnya saat ini dan masa yang akan datang itu dicampur dalam satu cerita, seperti itu. Berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, ada total, ada irisan. Nah, kalau cerita fantasi yang total kesesuaian dengan kehidupan nyata, semua hal dalam cerita, nama tokoh, objek, kota, semuanya rekaan pengarang. Jadi dalam kehidupan nyata memang tidak ada tokohnya, tidak ada kotanya namanya sesuai dengan hayalan pengarang. Tapi kalau irisan, nama-nama dalam kehidupan nyata, nama tempat di dunia nyata, atau peristiwa di dunia nyata. Contohnya, membuat cerita fiksi dengan latar di Sleman, latar di Yogyakarta, di Bantul, seperti itu. Jadi nama tempatnya itu memang ada di kehidupan nyata. Unsur intrinsik cerita akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Anak-anakku, kalian boleh belajar terlebih dahulu mengenai unsur intrinsik cerita fantasi. Ada tema, latar, tokoh, penokohan atau watak, alur, sudut pandang, dan amanat. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.